Lupakan dulu soal teknik menanam yang rumit. Faktanya, pasar sekarang lagi nggak ramah sama dompet kita. Harga-harga di label swalayan itu kayak lagi balapan lari, naik terus nggak mau turun. Nah, daripada kita cuma bisa ngeluh setiap pulang belanja, mending kita ambil alih kendali lewat halaman rumah sendiri. Ada 10 tanaman yang kalau kamu punya, kamu bakal merasa punya ATM hidup di depan rumah. Penasaran apa aja yang bisa bikin dapur tetap ngebul tanpa harus pusing lihat harga pasar? Yuk, kita bahas satu persatu. Yang pertama dan paling wajib ada di halaman rumah kamu adalah cabai. Mari kita jujur, cabai ini adalah komoditas yang paling hobi bikin serangan jantung karena harganya seringkali naik tanpa aba-aba sampai menembus angka Rp100.000 per kilogramnya. Menanam cabai di rumah bukan lagi sekadar soal menyalurkan hobi berkebun di waktu luang, tapi sudah menjadi strategi pertahanan ekonomi keluarga yang sangat nyata. Bayangkan saat harga di pasar sedang gila-gilaan, kamu tidak perlu ikut mengeluh atau memangkas porsi makan pedas harianmu. Kamu cukup melangkah ke teras atau halaman belakang, lalu memetik beberapa butir cabai yang merah merona langsung dari pohonnya. Perasaan tenang saat tahu dapurmu aman dari gejolak harga pasar itu benar-benar tidak ternilai harganya, seolah kamu punya pencetak uang alami di dalam pot. Cabai sebenarnya adalah tanaman yang cukup tangguh dan bandel, asalkan kamu tahu trik dasarnya. Kunci utamanya hanyalah sinar matahari yang cukup, dan jangan sampai akarnya terendam air terlalu lama yang bisa bikin busuk. Jika dirawat dengan benar, satu pohon saja bisa berbuah berkali-kali dalam satu musim dan memberikan pasokan rasa pedas yang konsisten untuk setiap masakan di meja makanmu setiap hari. Hebatnya lagi, kamu tidak butuh lahan yang luas untuk memulai kemandirian ini. Cukup gunakan polybag atau pot bekas, letakkan di sudut yang terkena cahaya matahari, dan biarkan alam bekerja untukmu. Dengan memiliki beberapa pot cabai saja, kamu sudah berhasil memotong satu pengeluaran bulanan yang paling fluktuatif, sehingga anggaran belanja bisa kamu alihkan untuk kebutuhan penting lainnya yang lebih mendesak. Lanjut ke posisi kedua yang enggak kalah krusial, yaitu bawang merah. Ini adalah bumbu dasar sejuta umat yang mustahil absen dari hampir seluruh masakan Indonesia, mulai dari tumisan simpel sampai masakan berat. Masalahnya, bawang merah ini sering banget jadi biang kerok inflasi, yang bikin ibu-ibu di pasar pusing 7 keliling. Kalau harganya sudah naik, dampaknya bakal terasa merata ke semua orang karena kita pakainya setiap hari. Padahal, kamu sebenarnya bisa banget memutus rantai ketergantungan ini hanya dengan memanfaatkan wadah bekas atau polybag kecil di sudut rumah. Bayangkan kalau kamu punya stok bawang merah sendiri yang selalu segar. Kamu nggak perlu lagi merasa sakit hati setiap kali melihat label harga di supermarket. Menanam bawang merah sendiri itu seperti memiliki asuransi dapur yang selalu siap sedia kapanpun kamu mau masak enak tanpa harus keluar biaya tambahan. Cara menanamnya pun jauh lebih mudah daripada yang dibayangkan kebanyakan orang, bahkan buat kamu yang merasa tangan dingin. Kamu tinggal ambil sisa bawang merah dari dapur yang sudah mulai terlihat ada sedikit tonjolan tunasnya, tancapkan saja ke tanah yang gembur, dan pastikan dia dapat sinar matahari yang cukup. Tidak perlu perawatan yang ribet atau pupuk kimia yang mahal, cukup siram secara rutin agar tanahnya tetap lembab namun tidak becek. Dalam waktu beberapa bulan saja, kamu bakal melihat keajaiban dari satu siung yang kamu tanam tadi berkembang menjadi satu rumpun bawang yang melimpah. Hasil panennya jauh lebih wangi dan kuat rasanya dibandingkan bawang yang sudah berhari-hari terpajang di pasar. Dengan sedikit kesabaran, kamu nggak perlu lagi beli bawang per ONS di pasar, karena stok pribadi kamu sudah lebih dari cukup untuk kebutuhan sebulan penuh. Di urutan ketiga, ada si merah yang penuh manfaat, tomat. Ini adalah salah satu tanaman yang paling memuaskan untuk dilihat proses pertumbuhannya, mulai dari bunga kuning kecil sampai menjadi buah yang berat dan ranum. Tomat di pasar seringkali harganya naik turun nggak menentu, apalagi kalau cuaca lagi buruk. Kualitasnya pun kadang sudah kurang segar karena harus menempuh perjalanan jauh dari kebun ke tangan kita. Padahal, kalau kamu punya tanaman tomat sendiri di rumah, kamu mendapatkan akses ke kesegaran maksimal secara cuma-cuma tanpa perlu keluar uang sepeser pun. Bayangkan betapa nikmatnya memetik tomat yang benar-benar matang di pohon untuk dijadikan sambal
atau salad di siang hari yang terik. Memiliki pohon tomat sendiri itu seperti punya supermarket mini yang produknya selalu segar, organik, dan pastinya jauh lebih hemat buat anggaran bulanan kamu. Memulai menanam tomat itu sebenarnya sangat sederhana. Bahkan kamu nggak perlu beli bibit mahal di toko pertanian. Cukup ambil biji dari tomat yang biasa kamu konsumsi di dapur, jemur sebentar di bawah sinar matahari agar kering, lalu sebar saja di atas tanah yang gembur. Dalam waktu yang relatif singkat, kamu bakal melihat tunas-tunas kecil mulai bermunculan dan siap memberikan hasil yang luar biasa, melimpah untuk kebutuhan dapurmu. Satu hal yang paling saya suka, tomat hasil tanam sendiri biasanya punya rasa yang jauh lebih manis dan tekstur yang lebih padat dibandingkan yang ada di supermarket. Kamu hanya perlu memberinya sedikit yang penyangga agar batangnya nggak roboh saat buahnya mulai berat, dan siramlah secara rutin di bagian akarnya. Dengan sedikit perhatian kecil, stok tomat organik kamu bakal terus tersedia tanpa harus pusing lagi memikirkan fluktuasi harga di pasar. Pindah ke urutan keempat, kita punya sang juara dalam hal kecepatan tumbuh, yaitu kangkung. Kalau kamu tipe orang yang enggak sabaran dan ingin segera melihat hasil nyata dari jerih payah berkebun, kangkung adalah solusi paling masuk akal yang pernah ada. Di tengah harga sayuran hijau yang seringkali melonjak saat cuaca ekstrim, memiliki stok kangkung sendiri adalah cara paling jitu untuk memastikan asupan serat keluarga tetap aman tanpa harus menguras kantong. Hanya dalam waktu kurang dari 1 bulan sejak benih ditabur, kamu sudah bisa melakukan panen besar yang cukup untuk satu keluarga. Bayangkan betapa hematnya jika kamu tidak perlu lagi membeli ikat demi ikat kangkung di tukang sayur setiap pagi. Kangkung memberikan kepuasan instan yang sulit didapatkan dari tanaman lain, menjadikannya pilihan utama bagi siapa saja yang ingin mulai mandiri pangan dengan cara yang paling praktis dan cepat. Salah satu keunggulan utama kangkung adalah sifatnya yang sangat fleksibel karena dia sama sekali tidak butuh lahan tanah yang luas untuk bisa tumbuh subur. Kamu bisa menggunakan sistem hidroponik sederhana hanya dengan bermodalkan ember, baskom, atau bahkan botol plastik bekas yang ada di gudang rumahmu. Cukup pastikan dia mendapatkan air yang cukup dan sinar matahari pagi, maka kangkung akan tumbuh merimbun dengan batang yang renyah dan daun yang hijau segar. Tanaman ini benar-benar menjadi penyelamat di saat tanggal tua atau ketika dompet sedang tipis-tipisnya karena harga sembako yang melambung tinggi. Kamu bahkan bisa memanennya dengan cara memotong batangnya saja, lalu membiarkan akarnya tetap di sana agar dia bisa tumbuh kembali untuk panen kedua dan ketiga. Ini benar-benar definisi investasi dapur yang sangat minim modal, tapi memberikan keuntungan yang berkali-kali lipat bagi ketahanan pangan rumah tangga kita. Kelima, kita bicara tentang si kecil yang aromanya sangat kuat dan sering terlupakan, yaitu seledri. Pernah tidak kamu merasa kesal karena harus membeli seikat besar seledri di pasar, padahal hanya butuh 2 atau 3 batang saja untuk penyedap sup? Sisanya seringkali berakhir layu dan membusuk di pojok kulkas, yang artinya kamu baru saja membuang uang belanja dengan percuma ke tempat sampah. Padahal, harga seledri ini bisa mendadak mahal kalau pasokannya sedang terganggu, sementara kegunaannya sangat krusial untuk menambah selera makan keluarga. Dengan menanam seledri sendiri di pot kecil atau kaleng bekas, kamu tidak akan pernah lagi merasa mubazir, karena harus membeli lebih dari yang kamu butuhkan. Menanam seledri adalah cara paling cerdas untuk memastikan dapurmu selalu punya penyedap alami yang segar, tanpa harus merogoh kocek setiap kali mau masak. Seledri itu termasuk tanaman yang sangat awet dan produktif jika kamu membiarkannya tumbuh di potnya sendiri daripada menyimpannya di dalam plastik kulkas. Kamu tinggal memetik batangnya seperlunya saat ingin membuat sup, garnish, atau jus kesehatan, dan tanaman ini akan terus menumbuhkan daun baru dari tengahnya. Ini adalah solusi praktis untuk menjaga dapur tetap efisien dan hemat biaya bumbu dapur setiap bulannya. Cara memulainya pun sangat menarik karena kamu bisa menggunakan teknik regrowing atau menanam kembali sisa pangkal seledri yang kamu beli dari pasar. Cukup letakkan pangkal bawahnya di dalam wadah berisi air sampai akarnya muncul, lalu pindahkan ke media tanam yang lembab dan teduh. Dalam waktu singkat, kamu akan punya suplai seledri organik yang jauh lebih harum dan hijau pekat, siap dipanen kapanpun kamu butuhkan. Keenam, kita harus bicara soal pahlawan pangan alternatif yang paling tangguh, yaitu singkong.
Di tengah situasi di mana harga beras atau gandum seringkali melonjak naik tanpa kendali, memiliki tanaman singkong di sekitar rumah adalah sebuah keberuntungan besar. Singkong bukan sekadar camilan sore hari, melainkan sumber karbohidrat kompleks yang sangat mengenyangkan dan bisa menjadi pengganti makanan pokok yang jauh lebih sehat bagi keluarga kita. Bayangkan ketenangan pikiran yang kamu miliki saat tahu ada cadangan makanan yang tersimpan aman di bawah tanah halaman rumahmu. Saat harga-harga di pasar sedang mencekik leher, kamu tinggal menggali satu pohon saja untuk mendapatkan umbi yang melimpah dan mengenyangkan. Menanam singkong adalah langkah nyata untuk membangun kedaulatan pangan pribadi, sehingga kamu tidak perlu lagi merasa panik berlebihan setiap kali mendengar kabar kenaikan harga sembako di berita. Menanam singkong itu sebenarnya sangat ajaib karena hampir tidak ada susahnya sama sekali, bahkan bagi kamu yang merasa tidak punya bakat berkebun. Kamu cukup menancapkan potongan batangnya saja ke dalam tanah, lalu biarkan alam yang bekerja tanpa perlu kamu manjakan dengan pupuk mahal atau perawatan ekstra setiap harinya. Tanaman ini sangat mandiri dan mampu bertahan hidup di berbagai kondisi tanah, asalkan mendapatkan sinar matahari yang cukup untuk proses pertumbuhannya. Keuntungan gandanya adalah kamu tidak hanya mendapatkan umbinya yang padat nutrisi, tapi daun singkongnya pun bisa kamu petik kapan saja untuk dijadikan sayuran yang sangat lezat. Dari satu pohon yang sama, kamu sudah mendapatkan sumber energi sekaligus sumber vitamin hijau yang segar tanpa harus mengeluarkan uang sepeser pun. Ini benar-benar definisi tanaman investasi yang sangat minim modal, namun memberikan hasil yang sangat nyata untuk ketahanan dapur kita. Ketujuh adalah bayam. Sama halnya dengan kangkung, bayam ini adalah salah satu primadona di dunia tanaman cepat panen karena pertumbuhannya yang luar biasa ngebut. Di tengah harga sayur mayur yang seringkali naik drastis saat musim hujan atau kendala distribusi, memiliki stok bayam sendiri di rumah adalah langkah cerdas untuk memastikan keluarga tetap mendapatkan asupan nutrisi terbaik tanpa harus membebani anggaran belanja bulanan. Tanaman ini kaya akan zat besi, serat, dan berbagai vitamin penting yang sangat dibutuhkan untuk menjaga daya tahan tubuh agar tidak gampang sakit. Bayangkan betapa tenangnya perasaanmu saat tahu bahwa kebutuhan sayur hijau anak-anak dan keluarga sudah terpenuhi hanya dengan melangkah beberapa meter ke halaman. Bayam bukan sekadar sayuran biasa, melainkan investasi kesehatan jangka panjang yang bisa kamu dapatkan secara gratis setiap harinya. Menanam bayam itu sangat simpel dan tidak menuntut banyak waktu atau perawatan ekstra yang merepotkan dari kamu. Kamu cukup menaburkan benihnya di atas tanah yang gembur pada pagi hari, beri sedikit air secara rutin, dan dalam hitungan minggu saja, kamu sudah bisa melihat hamparan daun hijau yang siap dipanen. Ini adalah solusi paling praktis bagi kamu yang sibuk, tapi tetap ingin memiliki kemandirian pangan di rumah sendiri. Keseruan dari menanam bayam adalah kamu bisa memanennya saat masih muda untuk mendapatkan tekstur yang sangat lembut dan rasa yang lebih manis dibandingkan bayam pasar yang sudah layu. Cukup siram secara konsisten agar tanahnya tetap lembab dan bayam akan tumbuh dengan suburnya, bahkan di dalam pot atau polybag sekalipun. Dengan sedikit usaha ini, kamu sudah berhasil memotong satu lagi daftar belanjaan rutin yang harganya seringkali tidak terduga di pasar. Kedelapan, kita punya ubi jalar, si tangguh yang sering disebut sebagai makanan super karena kandungan nutrisinya yang sangat lengkap. Ini adalah pilihan cerdas untuk kamu yang ingin punya cadangan makanan mengenyangkan tanpa perlu perawatan yang merepotkan atau rewel setiap harinya. Di tengah harga beras dan terigu yang fluktuatif, ubi jalar hadir sebagai penyelamat dompet yang bisa diandalkan untuk sarapan atau camilan sehat keluarga. Menanam ubi jalar di rumah bukan hanya soal mendapatkan umbinya yang manis dan lembut, tapi juga soal efisiensi lahan yang luar biasa. Bayangkan, tanaman ini bisa tumbuh merambat dengan subur dan menutupi tanah kosong di halaman rumahmu, sehingga berfungsi ganda sebagai penghijau alami yang estetis sekaligus produktif. Kamu tidak perlu lagi merasa khawatir dengan kenaikan harga pangan pokok, karena di bawah tanah halamanmu sudah tersimpan harta karun yang siap dipanen kapan saja. Satu hal yang paling istimewa dari ubi jalar adalah sifatnya yang sangat adaptif. Dia bisa tumbuh dengan baik di berbagai jenis tanah, bahkan dengan perawatan yang sangat minimal sekalipun. Keuntungan bonus yang jarang disadari orang adalah daun ubi jalar itu sendiri merupakan sayuran yang sangat lezat dan kaya akan vitamin.
Kamu bisa memetik pucuk daunnya secara rutin untuk dijadikan tumisan atau lalapan segar, sementara umbinya tetap tumbuh membesar di dalam tanah tanpa terganggu. Cara memulainya pun sangat mudah. Cukup gunakan potongan batang atau sisa umbi yang sudah bertunas, lalu letakkan di media tanam yang gembur. Kamu hanya perlu memastikan dia mendapatkan sinar matahari yang cukup agar proses pembentukan umbinya berjalan maksimal dan memberikan hasil yang melimpah. Dengan sedikit kesabaran, kamu akan memiliki sumber pangan mandiri yang tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menjaga kesehatan seluruh anggota keluarga secara ekonomis. Kesembilan, ada si hijau pemberi aroma sedap, yaitu daun bawang. Pernah tidak kamu merasa sedikit rugi saat harus membeli satu ikat besar daun bawang di pasar, tapi ternyata yang terpakai hanya satu batang untuk taburan soto, sementara sisanya berakhir layu dan menguning di dalam kulkas? Daun bawang ini memang termasuk sayuran yang sangat cepat rusak jika sudah dipetik, padahal keberadaannya sangat krusial untuk membuat masakan jadi jauh lebih gurih dan menggugah selera. Dengan memiliki tanaman daun bawang sendiri di rumah, kamu akan mengakhiri siklus mubazir tersebut selamanya. Kamu tinggal memotong batangnya saja sesuai kebutuhan saat sedang memasak, dan sisa batangnya akan terus tumbuh kembali tanpa henti di dalam pot. Ini adalah langkah kecil namun sangat cerdas untuk menjaga dapur tetap efisien, karena kamu tidak perlu lagi mengeluarkan uang 1.000 atau 2.000 rupiah setiap hari hanya untuk sekadar mendapatkan aroma sedap dalam masakanmu. Cara menanamnya adalah salah satu yang paling mudah di antara semua tanaman dalam daftar ini. Bahkan bisa dibilang hampir mustahil untuk gagal. Kamu cukup mengambil sisa bagian akar atau pangkal bawah daun bawang dari dapur yang biasanya langsung dibuang ke tempat sampah, lalu masukkan ke dalam wadah kecil berisi air atau langsung tancapkan ke tanah yang lembab. Dalam hitungan hari, kamu akan melihat tunas baru muncul dengan sangat cepat dari tengah batangnya, seolah-olah tanaman ini tidak ada matinya. Kamu bahkan bisa menanam daun bawang di dalam pot-pot kecil atau kaleng bekas di ambang jendela dapur agar lebih mudah dijangkau saat sedang menyiapkan hidangan. Tanaman ini tidak membutuhkan lahan yang luas atau perawatan yang rumit. Cukup pastikan dia mendapatkan air yang cukup agar batangnya tetap segar dan renyah. Dengan sedikit perhatian kecil ini, kamu sudah berhasil mengamankan pasokan bumbu dapur segar secara gratis dan berkelanjutan untuk jangka panjang. Terakhir, yang ke-10 dan tidak boleh terlewatkan adalah jahe. Tanaman ini bukan hanya sekadar bumbu dapur untuk menghilangkan bau amis pada masakan, tapi juga merupakan apotek hidup yang wajib tersedia di setiap rumah. Kita sering melihat harga jahe tiba-tiba melonjak gila-gilaan saat musim hujan tiba atau ketika ada isu kesehatan global, karena semua orang mencarinya untuk memperkuat daya tahan tubuh dan menghangatkan tenggorokan. Memiliki stok jahe sendiri di halaman rumah adalah bentuk perlindungan ganda bagi keluarga kamu. Kamu tidak perlu lagi khawatir saat harga rimpang ini naik berkali-kali lipat di pasar, karena kamu sudah punya cadangan alami yang terkubur aman di dalam tanah. Jahe adalah investasi jangka panjang yang sangat berharga. Dia tidak akan busuk selama masih di dalam tanah, dan justru akan semakin besar serta berkualitas jika kamu membiarkannya tumbuh dengan tenang di halamanmu. Menanam jahe memang membutuhkan sedikit lebih banyak kesabaran dibandingkan kangkung atau bayam, karena waktu panennya yang lebih lama, tapi hasilnya sangat sepadan dengan penantiannya. Kamu cukup mengambil satu rimpang jahe yang sudah memiliki mata tunas, lalu tanam di dalam tanah yang gembur atau pot yang cukup dalam agar rimpangnya bisa berkembang luas. Jahe tidak menuntut banyak perhatian harian. Cukup pastikan tanahnya tidak terlalu kering dan dia akan tumbuh menjadi tanaman hias yang cantik dengan daun memanjang. Keuntungan luar biasanya adalah saat waktu panen tiba, satu rimpang kecil yang kamu tanam dulu bisa berubah menjadi satu rumpun jahe yang melimpah dan berat. Kamu bisa memanennya sebagian saja sesuai kebutuhan untuk bumbu masak atau minuman hangat, lalu membiarkan sisanya tetap tumbuh di dalam tanah sebagai tabungan. Dengan menanam jahe, kamu sedang menyiapkan jaminan kesehatan dan ketersediaan bumbu dapur yang aman dari fluktuasi ekonomi yang seringkali tidak terduga. Mulai berkebun di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu bukan lagi sekadar soal menyalurkan hobi, melainkan tentang membangun kemandirian dan kedaulatan pangan dari rumah sendiri. Dengan memiliki 10 tanaman ini, kamu sebenarnya sedang membangun benteng pertahanan yang kokoh
untuk melindungi dompetmu dari badai kenaikan harga sembako yang seringkali datang tanpa peringatan. Perasaan tenang saat mengetahui dapurmu tetap aman karena ada cadangan makanan di halaman adalah bentuk kemewahan baru yang bisa dimiliki siapa saja tanpa harus menjadi kaya terlebih dahulu. Jangan pernah menunggu harga sembako turun atau menunggu punya lahan luas untuk mulai menanam. Karena cara terbaik untuk melawan kenaikan harga adalah dengan menjadi produsen bagi kebutuhanmu sendiri. Mulailah dari satu pot kecil atau satu sudut halaman hari ini dan rasakan sendiri bagaimana alam akan membalas budi dengan menyediakan hasil bumi yang segar, sehat, dan gratis. Kalau kamu merasa tips ini bermanfaat buat isi dompet kamu, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya nggak ketinggalan strategi cerdas lainnya untuk bertahan di masa sulit. Coba tulis di kolom komentar, dari 10 tanaman tadi, mana yang menurutmu paling mendesak untuk ditanam sekarang? Atau kamu punya tanaman andalan lain yang terbukti bikin hemat? Yuk, kita saling berbagi ilmu berkebun di bawah. Karena satu komentar, kamu bisa jadi inspirasi buat teman-teman lain yang lagi pusing hadapi harga sembako.